sampai Ulutu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar renungan harian Resort GKE Pulang Pisau. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Kuster Tirambang, pendeta yang melayani di Jemaat GKE Gohong, Resort GKE Pulang Pisau. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, yaitu dari kitab Perjanjian Lama, Yosua pasal 1 ayat 12 sampai ayat 18, dengan perikop perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Tetapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Karuniakanlah roh, kekuatan, kemampuan, hikmat bagi kami untuk mengerti, memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan ini. Diberkatilah seluruh pendengar yang akan mendengar dan merenungkan firman-Mu saat ini, dan pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang kekasih dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setelah Musa mati, maka Yosua dipilih oleh Tuhan untuk melanjutkan dan meneruskan kepemimpinan Musa bagi umat Tuhan, itu bagi orang Israel, di mana mereka akan memasuki tanah Kanaan. Maka Tuhan memerintahkan Yosua agar ia membawa orang-orang Israel menyeberang Sungai Yordan dan untuk memasuki tanah perjanjian itu. Tetapi tentu bukanlah hal yang sangat gampang atau sangat mudah bagi Yosua dan orang-orang Israel dapat tiba dan sampai dan memasuki tanah Kanaan, karena tanah itu diduduki oleh penduduk yang ada sejak lama di sana. Maka tentulah Yosua dan orang Israel akan berhadapan dengan penduduk asli di tanah Kanaan itu. Karena itu, saat Tuhan memerintahkan Yosua, maka Tuhan mengatakan kepadanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Apa arti ini? Ini berarti Tuhan mengatakan kepada Yosua agar sebagai pemimpin dia tidak boleh memperlihatkan rasa gentar dan takut di hadapan orang-orang Israel. Sebagai pemimpin, dia harus memperlihatkan keyakinannya bahwa sungguh-sungguh ia dan orang-orang Israel akan dapat menduduki tanah itu dan akan dapat meraih kemerdekaan di sana.
meyakini bahwa Tuhan yang telah menyertai dan memberkati Musa, juga Tuhan yang akan menyertai dan memberkati Yosua dan seluruh orang Israel. Bahwa Tuhan akan terlibat untuk memberikan pertolongannya bagi umat yang Ia kasihi itu. Maka Tuhan sendirilah yang akan berperang melawan penduduk Kanaan. Tetapi dengan catatan, Yosua dan seluruh orang-orang Israel yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan bagi mereka. Bahwa tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan akan sungguh-sungguh menjadi tempat bagi mereka untuk hidup secara bebas dan merdeka sebagai umat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang kekasih dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, beratnya sebuah tanggung jawab terkadang bisa saja membuat hati menjadi takut, gentar, bahkan tidak yakin akan mampu untuk meraih kemenangan dan keberhasilan dan kesuksesan. Maka mungkin hal itu juga yang dirasakan oleh Yosua. Tetapi berulang-ulang Tuhan mengingatkan Yosua untuk menguatkan hatinya, meyakini bahwa pertolongan Tuhan sungguh-sungguh akan membuka jalan bagi mereka untuk dapat menduduki tanah Kanaan dan memilikinya seperti janji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, hal apa yang dapat kita lihat dari perjalanan orang Israel sejak diperintahkan Tuhan melalui kepemimpinan Musa keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan? Hal yang dapat kita lihat bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, bagaimana Tuhan menyatakan kasih, perlindungan dan pertolongannya kepada mereka. Sehingga waktu yang sangat panjang dengan penuh pergumulan itu dilalui bangsa itu dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan saja. Dan saat yang mereka harapkan dan rindukan telah tiba, maka Tuhan meminta kepada Yosua untuk membawa 3 suku dari ke-12 suku itu, diantaranya suku Ruben, Gad, dan setengah dari suku Manase, untuk terlibat membantu saudara-saudaranya menduduki dan menguasai tanah Kanaan yang diberikan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kata-kata kunci dari kemenangan dan keberhasilan bangsa itu, bahkan kehidupan kita, adalah keyakinan kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup
memberikan kemerdekaan dan kebebasan, kesuksesan dan keberhasilan. Seperti yang akan Tuhan berikan dan sudah Tuhan berikan kepada umat-Nya Israel. Demikian kita harus meyakini dalam kehidupan ini bahwa Tuhan akan selalu menolong dan memberkati kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, bahkan dalam menghadapi berbagai macam persoalan dan pergumulan. Bersama Tuhan kita pasti akan menang. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami diberikan kesempatan untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan menjadi pelita dan terang bagi kehidupan kami, menjadi sumber kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan ini, bahkan untuk menghadapi berbagai macam realita yang ada dalam kehidupan ini, dan hanya mengandalkan Tuhan saja. Mulai doa saat ini ya Tuhan, secara khusus kami berdoa bagi jemaat GKI Jabiren, berdoa bagi MPH Majelis Jemaat, pendeta, penatua, diakon yang melayani. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan menolong kehidupan seluruh jemaat-Mu, menolong para hamba dan pelayan yang Tuhan utus melayani di jemaat GKI Jabiren, agar mereka boleh hidup bertumbuh dalam keteguhan iman kepada Tuhan dalam Yesus Kristus. Berkati mereka ya Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupan. Berkati mereka dalam segala tugas, tanggung jawab, dan segala usaha pekerjaan mereka. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami dimanapun berada dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan melalui nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang selalu mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.